Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari, para suster dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mengawali masa prapaskah kita dengan mengikuti perayaan peringatan Rabu Abu. Romo tidak berhomili, tetapi Romo akan menyampaikan surat gembala prapaskah 2024 yang disampaikan oleh Bapak Uskup Vincentius Setiawan Triatmojo kepada kita. Mungkin kita sudah punya teksnya, tetapi Romo akan menyampaikannya di sini. Saudara-saudari yang terkasih, anak-anak, putra-putri remaja, kaum muda, para ibu bapak, para religius, dan para imam yang dikasihi Tuhan. 14 Februari 2024 adalah hari Rabu Abu dan merupakan awal masa prapaskah bagi kita. Kembali, kita menerima Abu yang mengingatkan kita untuk bertobat dan menyadari keterbatasan kita sebagai manusia lemah yang membutuhkan Allah. Kita dari abu dan akan kembali menjadi abu, dan tanpa nafas Allah kita hanyalah seonggok abu. Maka marilah kita mengakui segala dosa-dosa kita, menyadari betapa diri kita sungguh-sungguh seringkali bersalah. Abu menjadi simbol hancurnya hati dan diri kita setelah menyadari dosa yang merusak hubungan kita dengan Allah, merusak eksistensi kita, merusak makna keberadaan hidup kita. Kita selalu butuh Allah sendiri. Dengan sadar bahwa manusia sama-sama hanya debu dan abu, kita bisa meninggalkan keegoisan kita, keangkuhan diri kita, karena tak ada yang perlu disombongkan lagi satu dengan yang lain. Masa prapaskah sendiri kita sebut sebagai masa aksi puasa pembangunan. Inspirasi dasar aksi puasa pembangunan selalu bersumber pada pemurnian makna dan jiwa dari puasa yang sesuai dengan kehendak Allah, seperti yang diserukan oleh Nabi Yesaya dan juga Yoel, bahwa berpuasa yang dikehendaki Allah ialah supaya belenggu-belenggu kelaliman dibuka, tali-tali kuk dilepaskan, orang yang teraniaya dimerdekakan, supaya kita memecah-mecah roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumah orang yang miskin yang tak mempunyai rumah. Dan apabila kita melihat orang telanjang, supaya kita beri dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudara kita sendiri. Koyakkanlah hatimu dan bukan hanya pakaianmu. Karena itu, hasil yang paling dinantikan oleh gerakan aksi puasa pembangunan adalah gerakan aktualisasi iman Kristiani dalam bentuk pembaruan diri yang semakin sesuai dengan jati dirinya, yang secitra dengan Allah, yang selalu pada sesama manusianya, selalu ada untuk sesamanya yang membutuhkan pertolongan. Puasa Katolik justru bersifat gerakan keluar dari diri sendiri dan tidak sibuk dengan diri sendiri. Puasa Katolik selalu berdimensi sosial. Kasih Allah yang sudah kita terima harus mendorong kita semua untuk tidak acuh tak acuh terhadap masalah-masalah sesama. Jangan sampai tumbuh globalisasi ketidakpedulian yang oleh Paus Fransiskus dilihat sebagai masalah zaman ini yang sangat memprihatinkan. Kepada kita, Paus mengajak, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. 1 Korintus 12 ayat 26.
Maka dengan demikian, paroki-paroki, stasi, dan jemaat dipanggil untuk pergi keluar dari dirinya sendiri dan terlibat pada pergulatan hidup masyarakat dengan semangat misioner. Masa puasa menjadi kesempatan terbaik untuk mewujudkannya. Lebih baik gereja yang kotor, terkena lumpur kehidupan sesamanya, daripada gereja yang pengap dan mati karena tidak mau keluar dari dirinya sendiri. Lalu mengacu pada arah dasar tahun ke-7 keuskupan kita, tahun pendidikan cinta budaya dan kaderisasi politik cinta tanah air, kita diajak merenungkan secara khusus bahan APP dengan tema Kita Katolik, Kita Indonesia, peran serta umat Katolik dalam mewujudkan demokrasi yang bermartabat. Diharapkan melalui bahan ini, keluarga-keluarga, para remaja dan anak-anak, orang muda mampu membangun sikap berani mengatakan kita Katolik, kita Indonesia. Inilah sebuah spirit semangat yang mendalam, yang menegaskan bahwa dengan fungsi sebagai garam dan terang dunia, orang Katolik bisa melebur dan bersatu serta membawa nilai-nilai kebaikan di mana-mana. Dan terutama sekali pada kesempatan pesta demokrasi yang bertepatan dengan hari Rabu Abu besok, hari pertobatan kita ditantang untuk membawa nilai-nilai kebaikan berupa kejujuran, kebenaran, keadilan, dan kebebasan dalam upaya kita memilih pemimpin yang terbaik bagi negara kita. Jika kita yang memilih saja dituntut untuk menegakkan nilai-nilai yang bermartabat mulia, apalagi mereka yang akan menjadi pemimpin kita. Adalah akal sehat dan iman yang bisa membimbing kita pada kebenaran sejati. Maka mari di samping kita membuat pilihan secara rasional tentang calon terbaik pemimpin kita juga menyerahkannya dalam doa kepada penyelenggaraan ilahi. Dengan itulah kita bisa menyelamatkan bangsa dan negara kita dari hal-hal buruk di kemudian hari. Saudara-saudari, para suster dan adik-adikku yang terkasih, berikut ini juga Monsinyur sampaikan ketentuan pantang dan puasa kita. Ketentuan puasa dalam gereja Katolik yang tercantum dalam hukum gereja Kanon 1244 sampai 1253, juga dalam Statuta Regio Sumatera pasal 65 dan 66 sebagai berikut. Yang pertama, puasa dalam arti hukum ialah boleh makan kenyang hanya sekali dalam sehari, sedangkan pantang berarti tidak mengkonsumsi makanan atau minuman atau melakukan hobi atau kesenangan tertentu atau hal-hal lain yang melekat pada diri kita yang hendaknya dipilih sendiri oleh si pelaku pantang tersebut. Yang kedua, setiap hari Jumat sepanjang tahun adalah hari pantang. Setiap hari Jumat sepanjang tahun adalah hari pantang. Maka bukan hanya Prapaskah saja, kecuali jika hari itu kebetulan jatuh pada hari yang terhitung sebagai hari raya. Yang ketiga, dalam masa Prapaskah, hari puasa dan pantang adalah hari Rabu Abu atau hari ini dan besok, dan hari Jumat Agung itulah hari puasa, sedang hari pantang adalah hari Rabu dan hari Jumat sepanjang masa Prapaskah
hari Rabu dan hari Jumat. Yang keempat, yang wajib berpuasa adalah semua orang Katolik yang sehat, yang berumur antara 18 sampai dengan 60 tahun. Sedangkan yang wajib berpantang adalah semua orang Katolik yang sehat, yang berumur 14 sampai dengan 60 tahun. Peraturan puasa dan pantang tersebut berada di bawah judul besar waktu suci atau waktu rahmat, yang pengertiannya adalah: pertama, yang dimaksudkan dengan waktu suci adalah pengudusan hari Minggu dan hari raya wajib serta hari-hari yang dikhususkan untuk pelaksanaan tobat, mati raga, dan usaha kesalehan demi peningkatan hidup rohani. Waktu suci dan waktu rahmat artinya yang kedua, sesuai dengan tradisi gereja, waktu tobat meliputi hari Jumat sepanjang tahun dan masa Prapaskah. Yang ketiga, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, pembaharuan kaul, atau tahbisan pada masa Prapaskah. Namun hendaknya dihindari pesta meriah yang tidak sesuai dengan semangat mati raga dan pertobatan. Saudara-saudari, para suster dan adik-adikku yang terkasih, marilah kita isi masa pertobatan kita dengan berani mengendalikan hawa nafsu, menjauhkan diri dari merusak dan menghancurkan nama baik atau milik sesama, bersikap ugahari dan sederhana, dan tekun dalam beramal kasih kepada sesama yang membutuhkan, terutama melalui derma aksi puasa pembangunan kita. Kita sebagai manusia sudah mendapatkan banyak rahmat dari Allah, maka beramal menjadi ungkapan terima kasih kepada Allah yang ingin memberi perhatian kepada saudara-saudari kita yang miskin dan menderita. Putra-putri kita sejak kecil sudah seharusnya dilatih untuk beramal kasih. Sekolah-sekolah kita dan keluarga-keluarga harus membantu anak-anak untuk belajar mempunyai hati yang pemurah bagi sesama. Semua diwajibkan untuk beramal, juga kita yang masih miskin. Kita yang miskin pun dapat memberi dari kekurangan kita, seperti janda miskin yang dipuji oleh Yesus. Selamat mengikuti pesta demokrasi dan selamat menjalani masa puasa dan pantang selama masa Prapaskah ini. Salam, doa, dan berkat Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo, Uskup Keuskupan Sufragan Tanjung Karang. Semoga apa yang kita dengar itu juga yang kita resapi dalam hati, dan apa yang kita resapi dalam hati itu juga yang kita lakukan. Semoga Tuhan memberkati kita.